Ya, baik. Makasih, Marta. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Marta, yakni tentang peran Wali Songo di Indonesia. Yang harus kita ketahui adalah Wali Songo sendiri berasal dari dua kata, yakni wali dan songo. Wali ini berarti utusan Allah atau orang yang dekat dengan Allah. Dan songo berarti 9 dari bahasa Jawa, yang berarti ada 9 orang kekasih Allah atau utusan-utusan Allah yang kemudian diturunkan di Indonesia, wabil khusus di Pulau Jawa sendiri. Adapun yang pertama yakni Maulana Malik Ibrahim. Beliau merupakan sesepuh dari Wali Songo dan memiliki beberapa nama seperti Maulana Maghribi, Syekh Maghribi, Sunan Gresik, atau Syekh Ibrahim Asmorokondi. Di kalangan para wali, beliau merupakan wali yang dianggap paling senior karena bisa dibilang beliau merupakan wali yang pertama, dan beberapa versi menyebutkan bahwa beliau ini berasal dari Turki. Ada juga yang berkata beliau berasal dari Arab Saudi atau Gujarat, India. Dan beliau datang ke Nusantara pada sekitar abad ke-14. Pendapat lain juga menyebutkan bahwasanya beliau ini datang ke Pulau Jawa pada tahun 1399 Masehi dari negeri Arab, negeri timur sana. Kemudian tinggal di Perlak, yang beliau ke Pasai, kemudian pergi ke Gujarat, dan selanjutnya menetap di Gresik. Namun beliau wafat di Gresik pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 832 Hijriah. Tanggal tersebut bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi. Nah, itu tadi kan sedikit pengantar tentang beliau. Nah, apa sih peran beliau dan apa sih hubungannya beliau dengan para wali yang lain? Karena beliau ini merupakan wali tertua daripada Wali Songo. Beliau memiliki anak yang ternyata nantinya akan menjadi Wali Songo juga, yakni adalah Raden Rahmat atau biasa dikenal dengan Sunan Ampel. Dan Sunan Giri itu merupakan keponakan dari Maulana Malik Ibrahim atau sepupu dari Sunan Ampel. Nah, di Gresik, Maulana Malik Ibrahim ini beliau memberikan pengarahan agar tingkat kehidupan rakyat di Gresik ini semakin meningkat. Beliau memiliki gagasan untuk mengalirkan air dari gunung untuk mengairi sawah dan ladang. Ia juga mengajarkan cara baru dalam bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat kebanyakan, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan di akhir kekuasaan Majapahit. Maulana Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat yang tengah dilanda krisis ekonomi kala itu dan perang saudara. Kemudian beliau membangun sebuah pesantren tempat belajar di Lara, Gresik pada tahun 1419 Masehi. Dan dalam mengajarkan ilmunya, Maulana Malik Ibrahim ini dikenal dengan julukan kakek bantal. Ini dikarenakan kebiasaan beliau yang selalu meletakkan Al-Quran dan kitab hadis di atas bantal ketika mengajarkan ilmunya. Kemudian yang kedua, kita lanjut kepada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel merupakan sosok pengganti ayahnya, yakni Maulana Malik Ibrahim. Beliau ini lahir sekitar tahun 1401 Masehi. Nama kecil beliau Raden Rahmat seperti tadi yang sudah saya bicarakan, dan merupakan keturunan Raja Campa, menikah dengan Nyai Ageng Manila. Kemudian beliau memiliki dua orang putra, yakni Sunan Bonang atau Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Derajat atau Syarifuddin. Ini juga memiliki keterkaitan dengan Wali Songo nantinya. Dan beliau juga memiliki dua orang putri lainnya, yakni Nyai Ageng Maloka dan Dewi Sarah, yang nantinya akan menjadi istri Sunan Kalijaga. Kemudian apa sih peran beliau di Pulau Jawa ini dalam menyebarkan agama Islam? Awal kedatangannya ke Gresik, agama Islam itu belum sebar luas, sehingga Sang Prabu menetapkan alih utama yang waktu itu sedang bersama Raden Rahmat atau Sunan Ampel menjadi Syekh Bandar di Gresik. Sedangkan Raden Rahmat atau si Sunan Ampel ini diberi kawasan yang masih berupa rawa-rawa yang berlumpur bernama Ampel.
Prabu Kertawijaya mengundang Raden Rahmat untuk mengajarkan agama di Jawa. Berbeda dengan Hikayat Hasanuddin, Raden Rahmat sebelum menuju Majapahit di Jawa terlebih dahulu singgah di Palembang untuk memperkenalkan agama Islam kepada Arya Umar yang pada waktu itu menjabat sebagai Raja Palembang. Nah, selanjutnya kita berlanjut kepada Sunan Bonang. Nama lain Sunan Bonang adalah Raden Makdum atau Maulana Makdum Ibrahim. Beliau lahir di Bonang, di Tuban pada tahun 1465 Masehi. Nama kecilnya adalah Maulana Makdum yang diambil dari bahasa Hindi. 15 ajaran Sunan Bonang terangkum dalam kitab yang terkenal, yakni Suluk Wujil, mengisahkan si Wijil yang berguru kepada Sunan Bonang. Nah, Wujil ini merupakan bekas budak dari Raja Majapahit. Sunan Bonang sendiri banyak berperan dalam perjuangan Kerajaan Islam Demak serta berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Sunan Bonang pun berperan dalam pengangkatan Raden Patah sebagai Raja Islam Demak. Ketika mengajarkan ilmu, tepatnya agama Islam, Sunan Bonang menggunakan buku-buku karangan para ahli tasawuf yaitu Ihya Ulumuddin Al-Antaki dan beberapa tulisan karya Abu Yazid Al-Bustami dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian coba tebak siapa? Ya, Sunan Derajat atau Raden Qasim. Nama dari Sunan Derajat adalah Raden Qasim atau Syarifuddin. Beliau hidup pada zaman Majapahit akhir sekitar tahun 1478 Masehi. Semasa muda beliau dikenal dengan Raden Qasim dan beliau ini dikenal dengan wali yang dapat menaklukkan makhluk halus. Ketika pusat dakwahnya pindah ke perbukitan di sekitar Lamongan, beliau banyak menemui masalah. Penduduknya banyak yang kesurupan dan terkena penyakit akibat pembukaan lahan baru. Lahan itu merupakan daerah yang angker. Dan kemudian atas izin Allah, beliau dapat mengatasinya hingga wilayah tersebut menjadi wilayah yang ramai dan banyak dikunjungi oleh penduduk dari luar juga. Dan atas saran dari Sunan Giri, wilayah tersebut ditempati Sunan Derajat sebagai tempat berdakwah. Di sana beliau mendirikan masjid dan tempat itu kini bernama Dalem Dhuwur. Jadi teman-teman kalau misal kalian main-main ke Lamongan, cari aja Dalem Dhuwur. Nah, di situ mungkin kalian bisa merasakan bagaimana perjuangan beliau dulu dalam berdakwah di sana. Oke, lanjut kepada Sunan selanjutnya, yakni Sunan Giri atau Raden Paku. Nama lain dari Sunan Giri adalah Raden Paku atau Maulana Ainul Yakin. Sunan Giri hidup sekitar 1356 sampai 1428 Masehi. Ayahnya bernama Maulana Ishak yang berasal dari Pasai, jauh juga. Serta ibunya bernama Sekardadu, putri Raja Blambangan. Nama kecil Sunan Giri bernama Joko Samudro. Dan masa kecilnya diasuh oleh seorang janda kaya bernama Nyai Gede Pinati. Nah, kemudian ketika dewasa, beliau berguru kepada Sunan Ampel dan beliau memberi gelar kepada Sunan Giri ini, yakni Raden Paku. Kemudian Raden Paku atau Sunan Giri mendirikan pesantren Giri di perbukitan desa Sinomukti, Kebomas. Pesantren ini didirikan atas tekadnya yang kuat untuk berdakwah. Saat itu Sunan Giri dikenal dan dalam bahasa Sanskerta Giri itu berarti gunung. Pesantren Giri terkenal hingga keluar Jawa dan seluruh Nusantara. Bahkan menurut Ababa Tanah Jawa, murid-murid Sunan Giri meluas sampai ke Cina, Mesir, Arab, dan Eropa. Baik, kita lanjutkan kepada Raden Sahid atau yang seringkali dikenal dengan Sunan Kalijaga. Beliau merupakan putra dari Tumenggung Wilwadikta, Adipati Tuban, yang sudah menganut agama Islam, alhamdulillah, dan namanya berubah menjadi Raden Sahur. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada 1430-an. Kisah masa muda Sunan Kalijaga sungguh sangat krusial. Dia adalah seorang buronan dan perampok. Namun terdapat dua versi mengenai cerita masa muda beliau. Versi pertama mengatakan bahwa Sunan Kalijaga merupakan pencuri dan perampok harta milik kerajaan
dan orang-orang kaya yang pelit, jelas. Dan hasil dari rampokannya itu ia bagikan kepada rakyat jelata yang miskin dan terlantar. Versi kedua mengatakan bahwa Raden Syahid merupakan seorang perampok dan pembunuh yang jahat. Mengenai jalan hidupnya banyak terangkum dalam naskah-naskah kuno Jawa. Nah, Sunan Kalijaga ini banyak berperan dalam mendirikan Masjid Agung Demak. Selain sebagai seorang pendakwah, beliau juga dianggap sebagai budayawan. Ajarannya yang terkenal disebut dengan Nerimo ing Pandum, yang diuraikan dengan sikap rela, nerimo, temen, sabar, lan budi luhur. Tahu rela, kemudian menerima, bersungguh-sungguh, sabar, dan berbudi luhur. Cara dakwah Sunan Kalijaga mengandung perdebatan di kalangan para wali. Hal ini dikarenakan Sunan Kalijaga mengakulturasi adat dengan syariat Islam, sehingga menimbulkan sedikit perbedaan pendapat. Akan tapi di antara para wali yang satu aliran dengan Sunan Kalijaga itu juga ada, seperti Sunan Bonang, Sunan Muria, dan Sunan Kudus. Kemudian Sunan Kudus lahir sekitar abad 15 Masehi bertepatan dengan 9 Hijriah. Ayahnya bernama Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngudung di Jipan, Panolan, Blora. Sunan Kudus masih merupakan keturunan dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu dari Rasulullah SAW. Meskipun bergelar Kudus, Sunan Kudus bukanlah berasal dari Kudus loh. Beliau datang dari Demak dan bertugas menyebarkan agama Islam di sana. Dan Sunan Kudus juga memiliki nama yang lain, yakni Ja'far Shiddiq atau Jatiksu, yang merupakan nama Cinanya. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus pada waktu pertama kali menginjakkan kakinya. Wilayah tersebut bernama Tajuk. Dan menurut cerita setempat, sebelum kedatangan Sunan Kudus, kota Tajuk mula-mula dikembangkan oleh Kiai Telising yang beragama Islam. Jadi sebelumnya daerah itu sudah ada berkembang Islam, tapi belum yang sangat luas. Dan di Kudus ini Ja'far Shiddiq atau Sunan Kudus ini memiliki jamaah yang konon jamaah tersebut merupakan para santri dan juga tentara Demak yang beliau bawa ketika hendak berperang melawan kerajaan Majapahit. Di Kudus, Ja'far Shiddiq menggarap lahan pertanian sebagai hasil utamanya. Cara beliau berdakwah yaitu dengan memasukkan syariat dan ajaran agama Islam ke dalam adat kebiasaan masyarakat. Cara simpatik beliau dalam menyebarkan Islam membuat para penganut agama lain bersedia mendengarkan ceramah agama Islam darinya. Itu salah satu contoh mungkin toleransi yang beliau ajarkan, bahkan dari sebelum ditemukannya kata toleransi mungkin. Oke, next selanjutnya Sunan Muria atau Raden Umar Said merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Hasil pernikahannya dengan Dewi Sarah yang merupakan putra Maulana Ishaq. Nama kecil beliau adalah Raden Umar Said atau Raden Said atau Raden Prawata. Jalur dakwah beliau meliputi lingkungan Gunung Muria, jelas. Oleh karena itu beliau dengan Sunan Muria. Daerah dakwah lainnya meliputi pelosok Pati, Kudus, Juwana, sampai pesisir utara Jawa. Jauh juga ya. Cara dakwah Sunan Muria ini terkenal dengan dakwahnya yang moderat. Mengikuti jejak ayahnya Sunan Kalijaga, beliau mengakulturasikan adat dan budaya dengan syariat Islam. Sunan Muria juga terkenal dengan dakwahnya yang disebut Tapangeli, yaitu berdakwah dengan menghanyutkan diri dalam masyarakat. Belum ada keterangan yang pasti mengenai kapan beliau wafat, akan tetapi meskipun demikian, komplek pemakaman Sunan Muria ini hingga sekarang masih tetap berada di Desa Colo Kaki Gunung Muria. Jadi teman-teman kalau mau ke sana silakan mampir ya. Nanti ajak-ajak saya. Dan yang terakhir, Sunan ke-9, yakni Sunan Gunung Jati. Merupakan seorang wali yang berasal dari Pasai. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa nama lain Sunan Gunung Jati adalah Fatahillah atau Valetehan.
Sementara adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati ini berasal dari Arab Saudi. Ada juga yang mengatakan beliau ini dari Persia, mohon maaf. Sehingga kita masih belum tahu pasti. Cuman banyak dari pendapat orang-orang bahwa beliau berasal dari Pasai. Dan berdasarkan beberapa babat dan sumber sejarah, beliau mempunyai banyak nama, dia Muhammad, Nuruddin, Syekh Nurullah, Said Kamil, Bulqiyah, Syekh Mazharullah, Syarif Hidayatullah, dan Pakdum Jati. Dakwahnya terus berlanjut. Raden Trenggono memerintahkan Fathahillah ini untuk memimpin ekspedisi ke Banten dan Sunda Kelapa yang masyarakatnya masih beragama Hindu-Buddha mayoritasnya dan berada di bawah kekuasaan Pajajaran. Faletehan atau Fathahillah berangkat bersama pasukannya dari Demak dan berhasil menjatuhkan Pajajaran serta mengislamkan wilayah tersebut. Setahun kemudian Cirebon jatuh di bawah kekuasaannya dan berhasil mengislamkan penduduk di wilayah tersebut. Dalam kurun waktu yang tidak lama, beliau berhasil menaklukkan Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Sehingga beliau telah berhasil merintis hubungan antara Banten, Sunda Kelapa, Cirebon dengan Demak, Jepara, Kudus, Tuban, dan Gresik. Meskipun Jawa Barat sebenarnya berada pada kekuasaan beliau, namun kekuasaan tertinggi tetap berada di bawah kerajaan Islam Demak. Setelah Raden Trenggono wafat, terjadi perselisihan antara Hadiwijaya dengan Adipati Cipang Arya Penangsang. Kerajaan Cirebon, Banten, dan Sunda Kelapa memisahkan diri dari kerajaan Demak. Setelah itu beliau tidak lagi menetap di Demak, tetapi mengembangkan dakwahnya di Cirebon sampai menjelang wafatnya pada tahun 1570 Masehi dan makamnya terletak di Gunung Jati, Cirebon. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Wabil khusus saya sendiri terkait peran 9 wali tadi. Nah, seperti itu tadi penjelasan dari kami. Semoga apa yang kita pelajari bersama tadi bisa memperkuat keimanan kita, baik di secara Islam yang besar maupun Islam secara di Indonesia. Oke, selama pandemi ini semoga kalian tetap bisa belajar dari video kami dan semoga kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap social distancing ya. Gila, harus sesuai protokol ya. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.